ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Saudara ini datang untuk selfie karena dia melihat orang-orang mengambil selfie dengan saya. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang bisa berubah menjadi dakwah. Selfie itu akan berubah menjadi ini. Dia percaya kepada Allah. Saya adalah bicara. Ya, benar. Terima kasih. Apakah kamu sudah percaya kepada Allah? Belum. Apa yang menghalangimu? Saya mencoba mendengarkan orang ini. Bagus. Saya mencoba menjelaskan tentang kekuatan yang lebih tinggi. Okey, bagus. Apa pendapatmu? Apakah kamu pikir ada kekuatan yang lebih tinggi? Iya, saya percaya ada kekuatan yang lebih tinggi. Bagus. Kami setuju. Ya, apakah kamu percaya bahwa kekuatan yang lebih tinggi memberikan petunjuk tentang bagaimana caranya? Misalnya, jika kamu menemukan sebuah penemuan baru, apakah kamu akan memberikan semacam petunjuk tentang cara menggunakannya? Ya, benar. Jadi, apakah kamu pikir bahwa Tuhan mengirimkan kita petunjuk cara hidup? Masuk akal, kan? Okey. Jadi itulah yang kita sebut Allah, kan? Ya, Allah. Ya, kamu bisa memanggilnya Rahim, yang paling penyayang, Al-Wudud, yang paling mencintai, banyak nama. Dia seorang manusia. Dia bukan manusia. Pertanyaan yang bagus, kan? Kami percaya dia menciptakan manusia, dia menciptakan jin, dia menciptakan hewan, dia menciptakan ikan, dia menciptakan malaikat, dia menciptakan alam semesta, tapi dia berada di atas semua itu. Dia bukan seorang manusia. Jadi, buku yang kamu baca, apakah dia yang menulisnya? Dia yang mengungkapkannya. Dia mengirimkannya kepada Nabi Muhammad, semoga damai selalu bersamanya. Ya, artinya itu adalah firman Allah, tapi dia mengungkapkannya kepada Nabi Muhammad, semoga damai selalu bersamanya. Nabi Muhammad tidak bisa membaca atau menulis. Bukan dia yang menulisnya, tapi itu adalah wahyu dari Tuhan yang di atas. Sama seperti Abraham diilhami oleh Tuhan. Seperti kata-kata ini atau semacamnya. Iya, tepat sekali. Itu masuk akal, kan? Jadi, Quran Allah Sang Pencipta memberitahu kita tentang dirinya. Dia berkata, "Qul wallahu ahadun," katakan bahwa Allah itu satu. Jadi ketika orang-orang pergi dan berkata tidak, Tuhan itu tiga dan Tuhan itu ini dan itu, Allah Sang Pencipta menjelaskan sendiri bahwa dia hanya satu, kan? Dia memberitahu kita bahwa dia tidak dilahirkan oleh siapapun. Tidak ada siapapun yang dilahirkan darinya. Dia bukan seorang anak, dia bukan seorang ayah, dia bukan seorang saudara. Itu adalah hubungan antar manusia, kan? Tuhan berada di atas itu. Dia menciptakan kita. Apakah itu masuk akal? Ya. Baiklah, bagus. Jadi menurutmu, itu masuk akal. Ada Tuhan. Dia mengirimkan pesan-pesan kepada kita. Dia mengirimkan para rasul kepada kita untuk tahu bagaimana cara hidup, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kan? Dan itu keyakinan Muslim. Sudah memilikinya. Bolehkah saya bertanya satu pertanyaan? Ya, apa tujuan hidupmu? Ya, tujuan hidup saya yang paling utama adalah untuk mengenali pencipta saya dan menyembahnya. Dan jadi bagaimana kamu menyembahnya? saya percaya itu, kan, ini bukan hanya pendapat saya. Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita tidak menciptakan jin atau manusia kecuali untuk menyembah Allah, kan. Jadi apa artinya itu? Itu berarti tujuan hidup kita bukan untuk saya menentukan sendiri. Pencipta saya bilang begitu, kan? Seperti misalnya, jika kamu punya pemanggang roti, apa tujuan dari pemanggang roti itu, kan? Kamu bisa bilang itu adalah penahan kertas, kan? Tapi orang yang membuat pemanggang roti tahu lebih baik, seharusnya itu membuat adonan, kan? Oh, jadi orang membuat tujuan mereka sendiri, tujuan. Tapi Allah dalam Al-Quran telah memberitahu kita apa tujuannya. Bagaimana kita menyembah Allah, bukan hanya melalui doa dan puasa, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari saya. Seperti sekarang ini saya di sini memberikan dakwah, saya menjangkau, itu adalah ibadah. Jika saya pergi bekerja, saya Jadi kamu tidak melakukannya untuk dirimu sendiri? melakukannya untuk pencipta saya. Jadi kamu pikir itu bukan hidupmu? Ini bukan hidupku. Saya tidak membelinya, kan? Allah memberikannya kepadaku. Saya harus menggunakannya dengan cara yang dipilih Allah untuk saya. Benar, kan? Seperti hidupmu, apa kamu membelinya? Tidak, kan? Orang tuaku memberikannya kepadaku. Orang tuamu tidak, kan? Orang tuamu tidak bisa menciptakan kehidupan seperti banyak ibu dan ayah yang bersatu.
tapi mereka tidak bisa punya bayi. Banyak orang tua yang punya bayi, tapi bayinya meninggal. Jadi kehidupan bukan dari orang tuamu, tapi dari Allah. Sebuah pabrik mungkin memproduksi sebuah ponsel, tapi mereka tidak menciptakannya. Jadi seperti seorang orang tua melahirkan seorang ibu, tapi mereka tidak membuat bayinya. Itu dari Allah Sang Pencipta. Jadi hidupmu berasal dari Tuhan, orang tuamu hanya sebagai sarana. Saya akan memberi kamu contoh. Pernahkah kamu melihat keran? Sebuah keran ya. Ketika kamu pergi ke keran, kamu menyalakannya, airnya keluar kan? Benar. Apakah airnya dari keran atau ada sumber di belakang? Sumber di belakang. Benar. Apa yang saya lihat adalah saya menyalakan keran, airnya keluar. Benar. Tapi kenyataannya ada pipa di belakang, itu mengalir ke pusat pembuangan, itu mengalir melalui air. Ya, tepat sekali. Jadi hidup itu berasal dari Tuhan. Orang tua hanya sebagai sarana. Ketika hidup berasal dari Tuhan, maka kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan cara yang Tuhan inginkan. Jadi ketika saya minta satu, Ya. Saudara-saudara, bolehkah saya minta sebuah Quran? Tapi kamu percaya ada satu Tuhan kan? Dan kita sudah bilang itu menciptakan segala sesuatu. saya memang percaya itu adalah kekuatan yang lebih tinggi, tapi saya tidak tahu siapa itu atau apa penciptanya. Jadi ini akan memberitahumu, ya kan? Pikirkan ini, bisakah kamu membaca? Ya, ini untukmu. Jika bisa bawa Quran biru. Ya, lakukan. Saya harus membayar untuk ini. Tidak, ini gratis. Gratis, bebas. Wah, Kami Muslim, kami tidak berusaha untuk mendapatkan uang dari kamu. itu hebat. Kami melakukan ini untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya butuh ini. Tidak masalah. Biar saya tunjukkan sesuatu. Ini adalah Quran saya, sama seperti milikmu kan? Ini berbeda. Ini cetakan lebih besar. Oke, iya kan? Maksudku kamu bisa membuka ayat-ayatnya sendiri kan? Jadi di sini di surat Anbiya kan yang merupakan surah ke-21. Jadi mari kita buka. Ya, umur 21 tahun ya. Sekarang coba buka ayat ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan ayat ini dan mengapa itu penting? Ya, lanjutkan saja. Ya, apakah dia yang menciptakan malam dan siang serta matahari dan bulan, semua benda langit yang bergerak dalam orbit? Sekarang pikirkan tentang itu ya. Apa itu indah kan? Kamu tahu matahari punya orbit kan? Orbit. Ya, itu bergerak dalam siklus. Oke. Bulan punya orbit. Bumi punya orbit. Semua bintang, semua planet, semua bulan, semuanya punya orbit. Tapi Nabi Muhammad lebih dari 1400 tahun yang lalu di sebuah gurun yang tidak bisa membaca atau menulis, bagaimana dia bisa tahu itu? Saya tidak tahu. Iya kan? Sekarang kita lanjutkan. Mari kita pergi ke bawah. 3. Lihat. Itu saja. Yang 23 mukminun kan? Mari kita pergi ke ayat 12. Ya benar, ini adalah ayat 17. Sekarang ayo kita kembali ke ayat 12 untuk melihat lebih lanjut. Ya. Jadi mari kita baca. Dan pasti kami menciptakan manusia dari ekstra. Lihat. Itu apa? Jadi manusia pertama Adam. Dia diciptakan oleh Allah dari bumi, dari tanah liat. Adam manusia pertama. Bagaimana kamu tahu itu? Itu ada di Quran. Oh, baiklah saja. Jadi mari kita lanjutkan supaya kita bisa lihat kan. Jadi sudah berapa lama buku ini? Ini telah diwahyukan 14,5 abad yang lalu. Tapi Adam itu bahkan sebelum itu kan, itu sudah lama. Jadi teruskan membaca. Lalu kami menempatkannya sebagai setetes sperma di tempat yang kokoh. Jadi sperma itu masuk ke dalam rahim orang wanita kan? Dia. Lalu kami menjadikan setetes sperma itu menjadi segumpal yang menempel, sebuah gumpalan yang menempel. Sekarang ini adalah sesuatu yang hari ini ketika kita melihat perkembangan embrio, kita bisa melihat bahwa ia berputar dengan ultrasound dan MRI dan mesin-mesin ini, bahwa ia menggumpal. Nabi Muhammad tidak mungkin melihat itu. Bagaimana dia bisa melihatnya? Mereka tidak punya mesin X-ray, mereka tidak punya ultrasound, mereka tidak punya MRI.
14,5 abad yang lalu di sebuah gurun. Tidak mungkin. Tidak mungkin, iya begitu. Lalu kami menjadikan setetes sperma itu menjadi gumpalan yang menempel, dan kami menjadikan gumpalan itu menjadi sebuah bongkah, Lalu kami menjadikan dari situ tulang-tulang bongkah, dan kami menutupi tulang-tulang itu dengan daging. Jadi tulang-tulang itu berkembang dan daging berkembang di sekitarnya. Ini tidak mungkin diketahui olehnya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kuku dan batang? Jadi tepatnya tulangmu datang dulu, lalu daging menutupi di atasnya, kemudian kuku, lalu rambut berkembang di atasnya. Kenapa ada kuku? Kenapa kita punya kuku? Kuku itu sangat penting. Misalnya jika kamu punya goresan, bagaimana kamu akan menggaruknya? Jika kamu perlu mengupas sesuatu, bagaimana kamu akan mengupasnya? Benar kan? Segala sesuatu di dalam tubuhmu memiliki tujuan. Benar. Bahkan alis kamu, tahu kan, jika alis kamu terbakar habis, apa yang bisa terjadi? Itu menghalangi sinar matahari. Benar. Ya. Gigi kamu mereka mengunyah, hidungmu kamu bernapas, telingamu kamu mendengar, pikiranmu kamu berpikir, iya kan? Rambut melindungi dari sinar matahari kan? Segala sesuatu memiliki tujuan. Sekarang bagaimana Nabi Muhammad bisa tahu bagaimana janin berkembang di dalam rahim? Dia tidak mungkin tahu. Inilah sebabnya kami percaya bahwa satu Tuhan adalah yang mengirimkan ini. Masuk akal? Iya, akal. Nah, itu dia. Jadi kamu percaya ada satu Tuhan? Iya, dan kamu percaya bahwa Tuhan mengirimkan pesan ini kepada Muhammad karena dia tidak mungkin tahu itu kan? Baiklah. Ya, Mungkin, iya mungkin. Ayo pergi ke yang pasti kan? Iya kan? Baiklah, jadi mari kita lanjutkan. Terima. Mari kita buka surah An-Nur chapter ke-24. Bab selanjutnya surah An-Nur ayat 40. Saya rasa kamu tidak ingin membawaku kembali. Nah, kita sudah sampai, atau mereka seperti kegelapan di dalam lautan yang tak terduga, yang tertutup oleh gelombang, di atas gelombang. Sekarang pikirkan tentang itu kan, bahwa ada di bawah lautan dalam kegelapan yang sampai hari ini sangat sulit bagi kita untuk turun sedalam itu. itu adalah gunung berapi yang sangat besar dan aktif. Tidak, lautan di dalam air ada gelombang. Iya, seperti kamu tahu kan ada gelombang di atas. Ketika kamu pergi ke dalam, ada gelombang di bawah, di kedalaman gelap lautan. Iya kan? Sekarang Nabi Muhammad bukanlah seorang penyelam laut dalam kan? Bagaimana dia bisa tahu itu? Bahkan bagian-bagian dari lautan yang masih belum bisa kita jangkau karena tekanannya sangat kuat kan? Jadi sekarang kita akan pergi ke satu lagi. Bab 9. Apakah semuanya baik-baik saja sekarang ini? Kita bisa melakukan ini seharian. Saya akan ambil satu supaya kita bisa. Apa semua ini? Semua itu? Pertanyaan yang bagus. Kita akan sampai ke situ. Sekarang buka ayat 31. Di sana nah dia mengeluarkan dari situ air dan padangannya dari bumi. Ini sangat menarik. Para ilmuwan bahkan dulu percaya bahwa air datang ke bumi melalui meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi dan membawa air beku dari luar angkasa. Sekarang para ilmuwan bilang tidak bumi, mengembangkan air dari dirinya sendiri. Tapi itu sudah ada di Al-Quran lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Jadi sekarang semua fakta ilmiah ini tidak diketahui oleh seorang pria di padang pasir lebih dari 14 abad yang lalu. Gabungkan itu dengan fakta bahwa Al-Quran menantang umat manusia untuk membawa sesuatu yang serupa. Hingga hari ini tidak ada yang bisa melakukannya. Gabungkan itu dengan Al-Quran yang memberikan nubuat tentang pertempuran antara Romawi dan Persia dan kapan itu akan terjadi serta siapa yang akan menang. Apakah semua itu menjadi kenyataan? Jadi ketika kamu melihat semua itu tidak mungkin bohong. Karena Nabi Muhammad, semoga damai menyertai beliau, tidak mungkin tahu pengetahuan itu di zaman itu. Memahami, Masuk akal? masuk akal. Bagus. Jadi sekarang kamu percaya ada satu Tuhan. Dan kita tidak seharusnya menyembah kecuali satu Tuhan. Dan kamu percaya ini dikirim dari Tuhan itu kepada Muhammad. Kamu adalah seorang Muslim. Oh begitu. Ya? Biar saya lakukan eksperimen. Mari kita lihat apa pendapatmu. Habibi, kamu seorang Muslim. Apakah kamu percaya ada satu Tuhan? Apakah kamu percaya ada yang seharusnya disembah selain satu Tuhan? Apakah kamu percaya bahwa Muhammad adalah utusan dan hamba Tuhan? Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Jadi kamu percaya apa yang dia percayai? Dia seorang Muslim. Jadi kamu juga seorang Muslim. Katakan kesaksianmu dengan jelas. Oke? Jadi sebagai seorang Muslim apa yang sebenarnya mereka lakukan? Kami tidak membunuh orang. Kami tidak mencuri. Kami adalah tetangga yang baik. Kami tidak minum alkohol. Apa yang saya suka lakukan? Datang ke sini. Bro, itu yang kamu suka lakukan.
Itu yang saya suka dengar. Sebagai seorang Muslim, kita salat 5 kali sehari supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita menjaga pikiran kita tetap fokus. Kita bekerja 5 kali sehari. Ya, 5 kali. Suatu pagi yang awal saat kamu baru bangun, kami akan berikan waktu dan hal-hal lainnya. Satu di tengah hari gahar. Satu saat matahari terbenam dan bayangannya sama panjangnya. Ya, satu saat matahari terbenam, satu saat gelap. Doa-doanya sangat singkat, 4 menit, 5 menit. Tapi itu membuatmu tetap fokus. Iya kan? Dan itu adalah hal yang indah untuk menjaga spiritualmu. Itu saya butuhkan fokus. Dan kita sudah mendapatkannya hari ini. Okey, tolong ulangi itu. Okey, jadi katakan bersama saya sekarang. Okey, kamu akan menyampaikan kesaksianmu kan? Baiklah. Inggris atau Arab, apa mau lakukan? Terserah. Mari kita lakukan dalam bahasa Inggris jadi supaya lebih mudah. Saya bersaksi, itu tidak ada yang layak disembah itu tidak ada yang layak disembah selain Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allah Akbar. Anda seorang Muslim. Dan kita akan lakukan dalam bahasa Arab. Katakan bersama saya. Baiklah. Asyhadu dengan la ilaha Allah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahawa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allahu Akbar. Kamu bilang itu hebat, itu luar biasa. Kamu seorang Muslim, masa lalumu sudah dibersihkan. Semua dosamu, semua kesalahanmu, semua rasa sakit dan penderitaan, semua itu sudah dibersihkan. Kamu seperti bayi yang baru lahir. Sekarang, Itu yang saya butuh. itu kamu butuhkan, itu kamu dapatkan. Kamu akan punya fokus itu. Saya butuh fokus. Kamu tahu, kadang-kadang saya kehilangan fokus. Kamu tahu, terganggu. Itu adalah salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Itu akan menjaga fokus itu untukmu. Terima kasih. Saya mencintaimu karena Allah. Kamu saudaraku dalam Islam dan di Sydney. Ya, saya di Sydney. Saya akan menghubungi saudara-saudara lokal supaya kamu bisa terhubung dengan masjid. Kecuali Allah. Allah Akbar. Saya akan menaruh beberapa hadiah saya. Okey, insya-Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن